Tafsir Al-Azhar, pengantar juz 5. Seluruh juz yang kelima ini mengandung surah An-Nisa dari ayat 24 sampai 147. Setelah sejak ayat yang pertama tentang asal-usul kejadian manusia dan perkembangannya menjadi laki-laki dan perempuan, sampai kepada penjagaan atas harta anak yatim, sampai kepada keizinan beristri lebih dari satu orang, sampai berempat, demi untuk pemeliharaan anak yatim juga. Semuanya itu telah disebutkan di permulaan surah An-Nisa. Telah diterangkan juga keistimewaan pembagian harta waris yang disebut juga faraid. Kemudian itu diterangkan siapa-siapa kaum keluarga perempuan yang tidak boleh dikawini, yang disebut mahram. Semuanya itu telah termaktub sejak ayat 1 sampai ayat 23. Pada ayat 19 disebutkan kewajiban laki-laki memimpin perempuan dan bergaul dengan baik. Kelanjutan ayat-ayat itu dari 24 sampai 147 yang terkandung dalam juz yang kelima ini diberikan peringatan pada orang yang beriman supaya mencari nafkah hidup dari jalan yang halal dan jangan menempuh jalan yang batil, kecuali berniaga dengan bersih, berkerelaan kedua belah pihak, hingga tidak ada yang teraniaya. Jangan membunuh diri lantaran susah dan tertumbuk pikiran, dan jangan merasa iri hati melihat kelebihan orang lain. Di dalam ayat 33 terdapat suatu tuntunan yang penting sekali dalam pergaulan hidup bersama, yaitu orang laki-laki mendapat bagian yang pantas dari hasil usaha mereka, dan perempuan pun mendapat hasil yang pantas dari usaha-usaha mereka. Ini membuktikan atau ini menjadi bukti dan pegangan erat bagi orang yang beriman bahwa orang perempuan pun mempunyai hak atas hasil jerih payah mereka. Artinya mereka pun berhak atas harta benda mereka. Sedangkan pada beberapa negeri yang dipandang telah maju di Eropa, terdapat gerakan kaum perempuan meminta persamaan hak dengan laki-laki karena selama ini mereka tidak diberi hak itu. Sedangkan di ayat 10 sampai 12 yang terkandung dalam juz keempat jelas sekali bahwa perempuan pun mendapat bagian dari warisan. Dalam surah ini juga diterangkan tentang penyelesaian atau kemelut atau krisis dalam pergaulan suami istri yang bisa saja terjadi. Lalu ditunjukkan penyelesaiannya. Dalam surah ini disebutkan sikap suami kalau istrinya nusyuz, yaitu mulai melakukan sikap-sikap yang menunjukkan tidak senang lagi kepada suaminya. Demikian pula kalau si istri memandang bahwa suaminya pun telah mulai nusyuz kepada dirinya. Pada keduanya ditunjukkan sikap dan cara mengatasinya. Diterangkan juga tentang syikok, yaitu rumah tangga suami istri yang terancam pecah. Diperintahkan tangan ketiga menyelesaikan. Lalu diberikanlah pegangan hidup setelah rumah tangga berdiri. Pertama sekali hendaklah tetap tunduk kepada Allah. Jangan mempersekutukan yang lain dengan Dia. Dan hendaklah berbuat sikap yang baik terhadap ibu bapa. Merapatkan kasih sayang dengan keluarga. Baik keluarga yang telah berjauhan atau yang berdekat. Disuruh agar mencintai anak yatim dan orang miskin, kepada tetangga yang ada hubungan darah atau berdekatan tempat tinggal walaupun tak ada hubungan keluarga dan teman sahabat terdekat di samping kita, dan berbuat baik pula kepada ibnu sabil yang boleh diartikan orang dalam perjalanan. Dalam pada itu sikap yang baik dan tindakan yang patut kepada orang di bawah kekuasaan kita. Budak-budak di zaman negeri masih memakai budak atau orang gajian. Dilarang pula sombong,
memencilkan diri mentang-mentang merasa lebih dari orang lain. Dilarang bakhil atau kikir, hendak menelan sendiri nikmat yang diberikan Allah. Apatah lagi kalau diajak pula orang lain, supaya bakhil menyembunyikan kurnia dan kelebihan yang diberikan Allah. Dalam surah ini juga ada juz ini juga diajarkan tentang tayamum sebagai ganti dari wudhu. Di waktu sakit atau badan tak dapat kena air atau air tidak ada di waktu itu. Sesudah orang laki-laki kawin dengan seorang perempuan, sesudah rumah tangga berdiri dan masyarakat tumbuh dengan baiknya, datanglah perintah supaya menyerahkan amanah kepada ahlinya. Dan kalau menjatuhkan suatu hukum keputusan, hendaklah dengan adil, supaya amanah diserahkan kepada ahlinya dan keadilan ditegakkan dalam masyarakat. Mestilah ada kekuasaan tertinggi. Dalam surah inilah ditegaskan bahwa kekuasaan tertinggi yang wajib ditaati. Karena itu wajiblah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kemudian itu taat kepada penguasa. Artinya yang memegang pekerjaan di antara kamu atau minkum. Dijelaskan dalam ayat ini bahwa penguasa adalah jelmaan dari kamu sendiri atau minkum. Artinya mereka bukanlah orang lain. Supaya masyarakat teratur, hendaklah ada penguasa. Supaya penguasa memerintah menegakkan keadilan, hendaklah semuanya tunduk kepada hukum yang tertinggi, yaitu hukum Allah. Kalau terjadi pertikaian paham di antara yang memegang kuasa dan rakyat yang menyerahkan kuasa, hendaklah keduanya mengembalikan atau menyelidiki adakah sesuai peraturan yang mereka perbuat dengan kehendak Allah dan Rasul. Sebab itu, undang-undang yang tertinggi ialah hukum Allah. Itulah sebabnya dalam Islam diadakan baiat di antara pihak yang diserai kekuasaan dengan yang dikuasainya. Di hadapan rakyat yang menyerahkan kuasa itu, yang diberi kuasa harus menerima baiat bahwa rakyat wajib taat kepada perintahnya, dan dia pun berbaiat bahwa hukum yang akan ditegakkannya mesti sesuai dengan hukum Allah. Kalau tidak, rakyat dapat melepaskan diri dari baiatnya. Kemudian di dalam juz ini juga, sebagaimana lanjutan dari ayat-ayat yang mewajibkan taat kepada Allah, memberi isyarat tentang keadaan setengah manusia yang mengaku tunduk percaya kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Tetapi apabila akan mengambil hukum, mereka ambillah hukum Taghut. Taghut ialah segala kekuasaan yang timbul dari ambisi manusia belaka, gila kekuasaan, mabuk kemegahan, lalu berbuat sewenang-wenang, menyusun undang-undang semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan, atau segala peraturan yang memang sengaja diperbuat untuk menyisihkan hukum Allah dari masyarakat. Di dalam membicarakan Taghut, pada ayat 60 surah An-Nisa dijelaskan bahwa sumber hukum Taghut adalah setan. Orang-orang munafik telah berusaha agar hukum kebenaran dan keadilan dari Allah terhambat, jangan berlaku dalam masyarakat. Meskipun cita-cita hidup dalam Islam ialah menyerahkan amanah kepada ahlinya, dan kalau menegakkan hukum hendaklah hukum yang adil. Namun dalam rentetan ayat-ayat itu telah dijelaskan bahwa masih banyak munafik yang tidak suka hukum Allah berlaku. Malahan mereka berkuasa, menghambat, menghalangi. Musuh-musuh dari kebenaran mesti selalu ada. Sebab itu hidup tidaklah terlepas daripada berjuang atau jihad. Kalau tiba waktunya, satu-satu waktu kita izinkan berperang menghadapi musuh-musuh Allah yang tidak senang berlakunya hukum Allah di dunia. Sebab itu dalam surah ini juga, juz ini juga terdapat ajaran bagaimana caranya melakukan sholat di waktu perang sedang berkecamuk, yang dinamai sholat al-khawf, berperang untuk tujuan apa. Di dalam ayat 76 diterangkan
bahwa orang